Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusno Fatimah, Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Pada video ini, saya akan mengerjakan tugas praktek algoritma dan pemrograman, serta menjelaskan program Java yang telah saya buat. Dengan soal, buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Kemudian lembur 3 jam, maka gaji lembur 34% dari gaji pokok sesuai golongan. Dan dengan lembur 4 jam dan lembur 5 atau lebih dari 5 jam. Kita langsung saja, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Ya, sudah selesai. Di sini saya akan menjelaskan. Pertama, pada bagian awal, di sini saya mengimpor beberapa library, yaitu scanner untuk menerima input dari pengguna, lalu ada lokal untuk mengatur format wilayah, yaitu Indonesia, kemudian ada number format. Ini untuk menampilkan nilai mata uang dalam format rupiah. Kemudian di dalam method main, di sini saya membuat objek scanner yang digunakan untuk membaca data yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard. Di sini selanjutnya saya membuat objek lokal Indonesia dan number format. Di sini ada bahasa Indonesia, lalu negara, ID Indonesia juga. Pada bagian ini berfungsi agar hasil gaji yang ditampilkan nanti menggunakan format mata uang rupiah. Kemudian saya mendeklarasikan beberapa array. Array pertama bernama gaji karyawan yang berisi data gaji pokok, yaitu untuk golongan A sebesar 5 juta, golongan B 6.500.000, dan golongan C 9.500.000. Untuk array kedua di sini bernama persenan lembur. Persenan lembur ini berisi persentase tambahan gaji berdasarkan jumlah jam lembur. Nilainya adalah 30, 32, 34, 36, dan 38. Kemudian saya membuat variabel golongan menggunakan tipe data string dan jam lembur untuk menyimpan data yang diinput oleh pengguna. Di sini saya menggunakan tipe data integer. Selanjutnya program masuk ke proses validasi. Validasi golongan menggunakan perulangan while. Pada bagian ini pengguna diminta untuk memasukkan golongan karyawan berupa golongan A, B, atau C. Jika pengguna masukkan selain ketiga pilihan tersebut, program akan menampilkan pesan kesalahan. Di sini akan menampilkan golongan tidak valid. Silakan masukkan golongan A, B, atau C. Kemudian program akan meminta menginput ulang. Proses ini terus berulang sampai pengguna menggunakan data yang valid. Di sini saya menggunakan break jika pengguna sudah menginputkan golongan yang benar, dan proses akan berlanjut
lanjut di sini ke tahap berikutnya. Setelah menentukan golongan, lalu program melakukan validasi jam lembur. Di sini pengguna harus memasukkan minimal 1 jam lembur. Jika pengguna memasukkan angka kurang dari 1, program akan menampilkan pesan, yaitu jumlah jam lembur tidak valid. Silahkan masukkan minimal 1 jam. Di sini prosesnya sama dengan menentukan golongan. Program akan terus meminta pengguna untuk menginput sampai jam lemburnya benar, minimal 1 jam. Tahap berikutnya adalah menentukan indeks, yaitu indeks golongan. Di sini saya menggunakan percabangan if-else untuk mengubah golongan A menjadi indeks 0, golongan B menjadi indeks 1, kemudian untuk golongan C menjadi indeks 2. Indeks ini nantinya digunakan untuk mengambil data gaji pokok dari array gaji karyawan. Yang ini, dia akan mengambil dari array gaji karyawan. Setelah indeks diperoleh, program mengambil nilai gaji pokok sesuai golongan yang dipilih pengguna. Selanjutnya, program menentukan persentase lembur berdasarkan jumlah jam lembur. Di sini saya menggunakan percabangan if-else juga. Jika lembur 1 jam, maka persentasenya 30%. Dan jika lembur 2 jam, persentasenya 32%. Jika lembur 3 jam, persentasenya 34%. Salah. Jika lembur 3 jam, persentasenya 34%. Jika lembur 4 jam, persentasenya 36%. Dan apabila lebih dari 4 jam, maka menggunakan persentase tertinggi yaitu 38%. Di sini diambil dari persenan lembur. Setelah mendapatkan gaji pokok dan persentase lembur, program menghitung gaji lembur menggunakan rumus. Di sini gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen dibagi 100. Kemudian total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Total gaji ini adalah hasil penjumlahan dari gaji lembur tambah dengan gaji pokok. Pada bagian akhir, program menampilkan rincian hasil perhitungan yang meliputi golongan karyawan, gaji pokok, di sini jumlah jam lembur, persentase lembur, gaji lembur, dan total gaji. Semua nilai gaji ini akan ditampilkan dalam format rupiah menggunakan number format. Kemudian ditutup dengan input close. Oke, langsung saja kita coba jalankan programnya. Di sini diminta untuk memasukkan golongan karyawan, misal golongan B, dengan jam lembur 4 jam. Di sini untuk hasilnya sudah muncul rincian gaji untuk golongan karyawannya golongan B, gaji pokoknya 6.500.000, jam lemburnya 4 jam. Untuk presentasi lemburnya 36%. Jadi gaji lemburnya 2.340.000. Di sini total gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Hasilnya segini. Oke, kita coba lagi. Misal, jika kita menginput golongan yang salah, sini misal golongannya golongan K, program akan memunculkan pesan kesalahan, yaitu golongan tidak valid. Lalu program meminta untuk menginput ulang golongan yang benar. Selama golongannya belum valid, program akan meminta terus-menerus sampai golongannya valid sesuai dengan yang ditentukan. Di sini misal golongan A. Di sini program meminta untuk memasukkan jumlah jam lembur minimal 1 jam. Oke, jika kita masukkan kurang dari 1 jam, misal 0, program akan menampilkan pesan salah. Di sini jumlah jam lembur tidak valid. Prosesnya sama, program akan terus-menerus meminta kita untuk menginput jam lembur yang sesuai. Di sini misal jam lemburnya 6 jam. Sudah muncul untuk golongan karyawannya. Di sini saya menginput A, gaji pokoknya 5 juta, untuk jam lemburnya 6 jam, persentasenya 38%. Nah, di sini kalau jam lemburnya 5 jam atau lebih dari 5 jam, maka persentase lemburnya akan tetap 38% dengan persentase lembur tertinggi. Di sini gaji lemburnya yang didapatkan, lalu untuk total gajinya. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.